Selama ini memang kita menggunakan Lacrosse untuk memanajemen beberapa profile yang kita miliki. Selain kita bisa beralih dengan cepat, ini layaknya kalau misalnya kita memakai Chrome browser di komputer Windows maupun komputer Linux, seperti itu kita bisa beralih dengan cepat. Nah, tetapi walaupun demikian, kita juga membuat akun di sini ya, akun kedua, ketiga di sini di Chromebook ini, karena di Chromebook sebenarnya dia sudah support untuk bisa langsung beralih akun seperti itu, atau bisa dibilang di sini adalah pengguna atau user. Tiap akun itu menjadi pengguna. Gampang, kita pun juga bisa menggunakan hanya dengan PIN saja, teman-teman. Jadi kita tidak perlu memasukkan password yang mungkin panjang. Kita bisa menggunakan password sendiri di Chromebook ataupun password email. Nah, tapi kita bisa menggunakan PIN yang itu pendek dan cepat. Jadi ketika kita mau beralih user seperti itu gampang. Nah, dengan adanya Lacrosse ini bisa menjadi tambahan nih, tiap user itu bisa mempunyai beberapa akun di situ. Hanya saja di beberapa hari yang lalu itu kita mendapatkan salah satu informasi, yaitu dari sini. Yaps, ini dia. Jadi ini langsung dari support Google Chrome OS Beta yang ada di sini. Ini dari pengembang si Lacrosse, bahwa di sini itu eksperimentalnya itu untuk Lacrosse itu mau dihentikan, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi pengembangannya itu mau berhenti. Di sini dia itu menginfokan bahwa untuk Lacrosse di versi nanti ini, karena ini sekarang masih di versi untuk yang stabil ya. Untuk yang stabil itu masih di versi M126. Nah, di sini dia menginfokan bahwa untuk Lacrosse dia tidak disupport lagi untuk Chromebook versi M128. Nah, kita tidak tahu seperti apa nantinya gitu ya di M128. Nah, tetapi di sini nanti kita akan berikan alternatif buat teman-teman semuanya yang mungkin sama kayak aku, karena di sini aku udah mencari alternatif lainnya tuh teman ya. Ketika Lacrosse ini ternyata padahal di sini menurutku cukup fenomenal, karena untuk Chromebook sendiri dia bisa lebih fleksibel. Nah, tetapi ya mau gimana lagi, karena memang kayak gini ketika kita itu bergantung pada suatu OS, tentu di situ kan ada developer dan lain sebagainya, tentu ya pemegang kendalinya adalah developer sistem operasi tersebut, just like that. Kalau di situ kita bilang Chrome OS, di situ nanti ada berbagai macam divisi-divisi dan lain sebagainya, tentu itu yang menentukannya, bro. Nah, kita sebagai user tentu kita perlu beberapa persiapan jika kita sudah bergantung pada suatu fitur, teman-teman. Persiapan untuk mencari alternatif lainnya. Dan ini nanti kita tidak hanya untuk membahas tentang Lacrosse aja, teman-teman, tetapi di sini kita nanti juga akan membahas beberapa update yang sebenarnya aku udah lama sekali di sini mau membahas update 126, tetapi karena ada beberapa yang masih belum di sini ya, masih belum sesuai, sehingga kita pending dulu nih sampai ini itu sesuai, just like that. Nah, apa aja, langsung aja ke videonya, bro. Ada beberapa update 126 ya, sampai 126 sebenarnya. Ini udah ada warning di 124, 125 sebenarnya, tetap bukan warning sih sebenarnya, kayak wacana seperti itu di Chromebook. Nah, tetapi memang di sini ketika aku buka baru kali ini nih, aku buat video lalu di sini kita langsung upload, karena untuk fitur yang aku memang sudah inginkan dari 124 itu sudah bisa kita gunakan, bro. Iya, fitur apa itu? Yang pertama ini dia. Jadi fitur, nah sekarang di sini itu sudah terintegrasi ya untuk Google Tasks-nya, teman-teman. Walaupun kita tidak menginstal aplikasi Google Tasks, tetapi sekarang kita bisa langsung melihat di sini nih di kalender. Ini adalah salah satu fitur yang aku tunggu-tunggu nih. Jadi versi 124 dan 126 sebenarnya 126 awal itu masih belum nih. Tak tunggu-tunggu kok belum. Ini aku mau buat video kayak gini tetapi masih belum bisa. Nah, dan di 126 di tepatnya di tanggal 16 Juli ini sudah ada untuk My Tasks-nya. Jadi ini lebih praktis ketika kita membuat sebuah task di Google Tasks kita, entah itu kita menggunakan komputer lainnya kita merancang itu, atau menggunakan smartphone kita untuk merancang schedule yang kita miliki. Maka di sini sudah bisa langsung tampil di bagian shelf yang ada di sini, bro. Tepatnya di atas, benar-benar di atas ini, teman-teman, tanggalan. Ini ada beberapa yang sudah kita coba kemarin karena gagal ini kan coba sembarang gitu ya, dan sekarang sudah bisa tampil. Menarik. Nah,
lalu yang kedua sebenarnya ini lebih ke game ya, lebih ke game karena di sini si Chromebook sekarang sudah memiliki game dashboard atau bisa dibilang kalau kalian biasa melakukan mapping, si Chromebook ini sudah bisa melakukan mapping. Kita pernah rekam beberapa, jadi kita pengen buat pembahasan khusus tentang itu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa mengatur beberapa tombol yang ada di situ, dan kita pernah coba untuk memakai gamepad entah itu gamepad wireless sama Bluetooth wireless yang sama Bluetooth. Nah, tetapi memang tidak semua game itu bisa tersupport untuk itu. Jadi hanya beberapa game yang memang dia bisa kita kendalikan menggunakan gamepad, entah itu menggunakan analog ataupun menggunakan tombol-tombol yang ada di situ. Ya, kita mencoba untuk memakai gamepad Bluetooth, dan kalian bisa lihat di video belum tak upload nantinya. Jadi ketika kita coba secara langsung mainkan beberapa game di sini bro. Oke, itu untuk seputar game dashboard kira-kira seperti itu teman-teman. Dan ya memang itu masih belum sempurna ya, atau masih belum bisa dikatakan itu belum stabil karena masih belum banyak game yang bisa kita mainkan menggunakan gamepad. Just like that. Jadi hanya beberapa yang memang sudah disesuaikan untuk itu bro. Oke, terus yang ketiga bro, yang ketiga itu sebenarnya sudah dibahas juga teman-teman. Jadi kita sekarang sudah bisa melakukan customisasi untuk ini ya, mouse. Nah, jadi di bagian sini ya, di bagian device, atau kalian bisa cari aja mouse, custom mouse button yang ada di sini, kita bisa mengatur. Kalau misalnya di sini mouse kita itu ada beberapa tombol, kita bisa tambahkan teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di bagian atas ini ada primary, kita pernah bahas juga di sini di channel ini ataupun di channel sebelah Quizard. Ini untuk kalian yang memiliki tangan kidal, kalian bisa ganti primary-nya yang ada di secara normal. Kalau misalnya di sini kalian berada di Indonesia, itu klik kiri itu untuk mengeksekusi perintah teman-teman. Nah, tetapi ketika kalian itu mungkin tangannya kidal, kalian bisa swap primary button, jadi nanti akan diganti. Yang ini tuh klik kanan, ini klik kiri, itu ya teman-teman, seperti itu untuk yang tangan kidal. Nah, untuk menambahkan berbagai macam shortcut, jika di mouse kalian itu ada beberapa tombol lainnya, nah ini bisa kalian langsung tekan aja ketika kalian berada di halaman ini teman-teman. Nah, seperti ini, misalnya di sini kalian tekan kayak gini, nah ini akan keluar outer button. Ini aku tekan ini ya, dia akan nambah lagi. Jadi kita bisa mengatur ini untuk berbagai macam perintah lainnya secara cepat ya. Misalnya di sini nih, kita akan ganti untuk tombol ini itu untuk screenshot. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini untuk langsung screenshot. Coba ya, langsung teman-teman. Ini kita langsung gunakan ini, tombol ini screenshot. Oh ya, kita akan keluar dulu, kita akan screenshot tuh langsung ya. Jadi dia langsung menuju ke sini nih. Tinggal kita klik aja set. Nah, seperti ini. Udah langsung. Jadi dia langsung menuju ke sini. Screenshot. Misalnya di sini itu kita ubah ke next page. Ini juga bisa, ini sangat berguna buat kalian yang sering baca berita atau baca halaman web yang dia itu ada beberapa page. Kalian juga bisa melakukan page. Ini bisa juga untuk emoji picker, terus ada left click, right click, middle click. Terus di sini juga kita bisa membuat key kombinasi atau shortcut ya teman-teman ya, untuk melakukan tugas tertentu. Dan ini memang benar-benar keren sih, karena ini bisa mempercepat pekerjaan kita, terutama kalau misalnya kalian memang fokus di sini di pembuatan artikel atau pembuatan konten yang kalian bisa buat menggunakan Chromebook ini bro. Dan untuk bagian sini kita bisa juga buat ke overview. Coba di sini kita akan lihat. Nah, dia bisa langsung kayak gini nih, keren tuh, bisa cepat teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan tombol ini, tombol yang ada di mouse. Oke. Nah, untuk yang lain itu kita juga bisa melakukan customisasi keyboard ya. Ini pernah kita bahas sebelumnya teman-teman. Dan ini sudah lebih disempurnakan ya teman-teman. Jadi kita bisa mengganti shortcut yang ada. Cuman kalau aku sendiri, aku memang menggunakan shortcut yang sudah default aja di sini bro. Oke. Lalu selanjutnya kalian sebenarnya bisa langsung menuju ke sini ya, biasa ya, what's new, apa yang kita bahas tadi, termasuk di bagian sini ada game dashboard. Jadi sebenarnya kalau untuk Chromebook yang 32 GB yang ini basic banget kayak gini itu tidak terlalu cocok lah buat ngegame ya teman-teman ya. Cuman kalau misalnya nantinya bakal ada Chromebook Plus, tentu itu akan, ini bisa menjadi salah satu hal yang disorot gitu ya teman-teman. Dan terus di sini ya untuk Google Tasks-nya ini sudah
udah bisa karena di sini kita udah buat videonya. Dan yang selanjutnya ini ada fitur give screen. Sebenarnya aku udah pernah bahas di sebelumnya, jadi aku tuh mau upload video yang di 126 tapi karena belum komplit aku tidak jadi untuk upload, tapi sudah direkam dan sudah diedit sebenarnya. Cuman rasanya kurang pas gitu ya, sehingga di sini daripada aku langsung ngubek-ngubek yang kemarin mending aku buat lagi. Ini dia itu support give screen teman-teman, jadi kita bisa membuat GIF langsung ya teman-teman. GIF animasi itu yang dia itu bisa looping terus gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah, caranya adalah langsung ya. Di sini aku pakai ini deh karena ini udah tak setting ya tadi. Nah, kita bisa langsung buat ini teman-teman. Misalnya di sini ya kita hapus dulu. Oke. Misalnya di sini kita akan buat seperti ini. Oke, kita seleksi ya teman-teman ya. Oh ya, untuk membuat GIF kita tentu mau ke screen record. Ya, di sini ada drop down menu, kita bisa langsung record GIF dan ini bisa langsung kalian kirimkan nanti menggunakan aplikasi Messenger, misalnya di WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Mereka support kita buka di Chromebook menggunakan browser dan itu lebih oke sih menurutku ya, ketika kita membukanya menggunakan browser ketimbang kita itu install aplikasi di Chromebook ini yang memiliki ya, di Chromebook yang basic ini ya teman-teman ya, Samsung Chromebook basic ini. Nah, hanya aja di sini tidak menutup kemungkinan untuk versi Chromebook yang lain ya teman-teman, karena untuk yang lain mungkin ada yang memiliki penyimpanan yang lebih tinggi gitu ya, storage-nya, sehingga kita menjadi lebih bebas untuk melakukan instalasi berbagai macam aplikasi-aplikasi, entah itu aplikasi yang ada di Android yang sudah kita beli di Google Play ataupun yang belum, just like that, tanpa kita khawatir untuk masalah penyimpanan. Tetapi ketika kita memakai si Samsung Chromebook 4 ini tentu kita perlu mutar otak gitu teman, sehingga kita harus benar-benar efisien dalam memilih aplikasi. Nah, itu untuk seputar GIF. Selanjutnya di sini ada personalize yang tadi sudah kita bahas teman-teman. Terus kita juga bisa create personalize keyboard shortcut, kita juga udah bahas teman. Nah, itu beberapa yang baru, dan yang paling baru itu adalah Google Tags-nya sudah bisa terintegrasi di sini dan itu keren banget. Oke, lalu untuk update menggunakan keyboard, tentu sampai sekarang di sini kita pakai keyboard eksternal teman-teman, seperti ini kalian bisa lihat, kita pernah bahas sebelumnya. Oke, lalu di sini yang utama ya teman-teman, jadi kita akan langsung berikan pada kalian alternatif ketika di sini Lacrosse itu mau dihentikan pengembangannya. Di sini aku tentu rollback lagi. Nah, jadi di sini pada bagian Chrome flagnya only. Nah, ini ya, Lacrosse only ini aku ubah jadi default. Tadinya kan kita enable nih default. Jadi sekarang di sini kita menggunakan sistem satu akun ya, satu akun Google seperti itu. Jadi di sini ketika aku mau menambahkan akun yang lain, di sini aku akan menambahkan user yang lain. Tetapi di sini untuk mengatasi kalau sebelumnya di sini aku ketergantungan dengan Lacrosse, karena di situ kita bisa manajemen beberapa akun secara langsung tanpa kita harus berpindah, kita logout dan lain sebagainya. Walaupun di sini kita bisa menambahkannya ya, kita bisa menambahkan akun di sini teman-teman. Nah, tetapi di sini ketika kita menggunakan Lacrosse itu jauh lebih gampang, kita langsung ganti seperti itu. Nah, aku sudah ketergantungan di situ nih. Lalu bagaimana caranya agar aku itu bisa menggunakan hal yang semacam itu secara aman gitu ya. Nah, di sini aku memanfaatkan di bagian Linux. Oh bang, kita pakai Linux app image ya? No, bukan itu teman-teman. Jadi karena di sini aku gunakan untuk ini teman-teman ya, aku untuk manajemen beberapa akun yang aku miliki, sehingga di sini kita akan memakai Chrome browser versi Linux-nya teman-teman. Artinya itu kita install di sini nih. Nah, kenapa kok aku install? Nah, itu aku mengejar kecepatan teman-teman. Tentu ketika kita itu jalankan itu dari SD card, itu akan berbeda ketika kita install di sini bro. Nah, itu adalah poinnya. Nah, ini adalah contohnya. Aku sudah melakukan instalasi Google Chrome. Jadi ini aku punya dua Google Chrome di sini teman-teman. Jadi ini sebenarnya bisa diterapkan di beberapa akun gitu ya teman-teman. Karena di sini untuk Chrome bukan multi account. Nah, hanya aja karena di sini itu kita jalankan di Linux, tentu tidak bisa teman-teman ya. Ketika kita menggunakan penyimpanan yang terbatas itu nanti akan membengkak. Tiap akun kalian akan mengaktifkan Linux itu tinggal jumlahkan aja teman-teman, seperti itu. Kecuali kalau misalnya kalian memiliki penyimpanan yang banyak ya, lebih banyak 32 GB. Di sini aku hanya menggunakan satu akun untuk install Google Play dan Android, Google Play Androidnya sama Linux eksperimen atau lingkungan Linux-nya teman-teman.
Jadi hanya satu akun saja, untuk yang lain itu hanya lebih condong ke browsernya saja. Untuk akun ini ya, ini dia ada Google Play dan ada juga untuk Linux teman-teman, lingkungan Linuxnya. Nah yang lain itu untuk Google Play-nya aku disable dan untuk Linux-nya tidak kita aktifkan. Nah sehingga di situ untuk penyimpanannya ini masih oke. Kita bisa lihat di sini 5 GB available, dan ini kita bisa untuk menambahkan beberapa akun lagi di sini. Karena ketika kita coba untuk menambahkan beberapa akun itu akan memangkas penyimpanannya. Ini berbeda dengan ketika kita itu buat profile di Lacrosse, just like that. Jadi kayak kita buat ruangan. Memang enaknya sih kita bisa menjadi lebih fokus ya ketika kita sedang memanajemen akun A. Itu kita bisa fokus ke akun A itu. Akun B juga sama, dan kita juga bisa melakukan sinkronisasi tentang bookmark ataupun berbagai macam hal tanpa kita harus misalnya password dan lain sebagainya di situ bro. Hanya saja ketika kita itu melakukan hal semacam itu, kita melakukan sinkronisasi secara full, kita perlu aware masalah keamanan kita. Jadi kita harus tahu ya teman-teman ya, batasan-batasan. Nah kita pernah ajarkan kepada kalian kalau di Chromebook ini kan kalian gunakan untuk manajemen ya, kalian gunakan untuk produktif. Nah maka ketika kalian mau melakukan browsing secara bebas, kalian bisa pakai app image ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa pakai beberapa browser lainnya gitu ya teman-teman, menggunakan app image itu yang pernah kita bahas sebelumnya teman-teman. Sehingga di situ nanti itu akan ada sekat-sekat lagi teman-teman. Jadi ini akan lebih aman, just like that. Jadi untuk yang app image itu kita gunakan khusus untuk browsing secara bebas, sehingga nanti itu tidak akan gabung ke sini untuk history dan case-nya, cache dan lain sebagainya yang ada di sini, yang hal itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan penyerangan. Oke. Nah, untuk melakukan instalasinya gampang teman-teman, kalian tinggal ketikkan aja di sini Chrome Linux. Nah, seperti ini ya, Chrome browser Linux. Nah, di sini kita akan bisa, ini ada beberapa yang bisa kalian ini ya. Jadi langsung ya kalian pakai ke Google di sini. Ini ada browser dibangun. Nah, pada bagian ini nih kalian bisa klik, lalu kalian download untuk yang ini ya, perlu penginstal Linux, download di sini. Nah, ini ya. Jadi untuk instalasi Linux itu dia pakai Debian. Kalau misalnya di sini kalian memakai Chromebook ya, lingkungan Linuxnya itu dia memakai Debian teman-teman. Kalian download yang ini, setuju dan install. Setelah itu seperti biasa teman-teman, jadi kalian bisa langsung nah ini ya, jadi kalau misalnya kalian sudah berhasil download, tinggal kalian klik 2 kali saja di sini, bisa langsung teman-teman ya. Jadi menggunakan file manager yang ini, tinggal kalian install, sudah. Oke, jadi cukup gampang sekali. Karena di sini kita installnya seakan-akan kita memakai Chrome di Linux seperti ini, dan kita bisa menambahkan beberapa profil secara langsung tanpa perlu khawatir ya, karena memang di sini untuk filenya ini langsung teman-teman. Jadi jangan ke yang lain ya teman-teman ya. Jadi langsung dari sumbernya atau Google browser tadi teman-teman. Seperti itu. Kalian bisa buka menggunakan Chrome browser yang ada di sini ya. Tinggal kalian ketikkan aja Chrome browser Linux. Seperti ini. Oke, di sini bisa kalian klik yang atas, terus di sini ya kalian bisa mulai penyiapan sekarang. Oke, lalu di sini ada halaman download dan lain sebagainya. Nanti ujung-ujungnya akan ke sini nih. Langsung kalian download aja di bagian sini yang Debian. Oke, gampang ya teman-teman ya. Gampang, lalu kalian bisa mendapatkan satu browser lagi yang bisa kalian gunakan untuk manajemennya. Karena keterbatasan itu tadi tempat, sehingga kita hanya bisa satu akun ini ya teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya storage kalian itu lebih lega kayak gitu, kalian bisa pakai tiap akun mengaktifkan lingkungan Linux, sehingga kalian bisa mempunyai beberapa browser lainnya. Bahkan di sini untuk Chromebook, satu Chromebook ini kalian bisa gunakan bebarengan, dan itu tersekat ya, tersekat atau terpisah dengan akun itu tadi. Jadi tiap akun itu ada pengamannya ya, password ya itu tadi. Jadi seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita gunakan untuk admin, saya rasa ini cocok sih teman-teman ya, kita gunakan untuk admin, karena nantinya satu Chromebook ini bisa digunakan misalnya mau shift-shiftan kayak gitu juga bisa. Kayak gitu tinggal buat akun lagi yang lain di dalam satu Chromebook ini, sehingga ya jadi satu Chromebook ini kalian bisa beberapa akun kayak gitu, atau beberapa admin kayak gitu ya, kalau jadi shift-shiftan kayak gitu. Dan itu cukup cool kalau kalian bekerja di bidang ini, misalnya di penulisan artikel dan lain sebagainya bro. Ini cukup membantu, walaupun Chromebook ini pada awalnya memang ke edukasi atau ke pendidikan, karena di Indonesia sendiri pun dia
lebih dikenal ya Chromebook itu untuk sekolah ya, Chromebook School. Yang kalau di Kemdikbud itu ada ya belajar.id, jadi Chromebook yang khusus untuk itu ya. Nah, tapi di sini tidak menutup kemungkinan bahwa Chromebook ini memang ya seperti yang kita pernah bahas kita bahas di channel ini. Untuk yang di channel ini memang untuk Chromebook lebih ke personal teman-teman, jadi bukan ke school ya, karena memang ini kan Chromebook yang kita beli sendiri dan ini bukan Chromebook sekolah. Jadi kalau misalnya beberapa orang yang ada di sini itu bertanya tentang itu, jadi kita tidak memilikinya gitu ya, jadi kita tidak bisa menjawabnya seperti itu. Kita hanya bisa mengembalikan lagi ke kalian, bisa tanyakan ke admin yang memang sudah ditunjuk untuk itu bro ya, terutama yang berkaitan dengan belajar.id itu untuk yang Chromebook School. Dan oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk pembahasan kita tentang update kali ini. Dan yap, sekarang seperti inilah untuk Chromebookku. Jadi ini satu Chromebook ini kita gunakan untuk manajemen beberapa akun yang kita, terutama karena di sini memang si Chromebook ini sejak awal dia sudah ada dictation. Jadi ini sangat memudahkanku untuk melakukan pembuatan artikel hanya menggunakan suara. Seperti itu sih teman-teman ya. Dan untuk beberapa yang lainnya tadi, beberapa fitur yang tiap update itu ditambahkan, itu benar-benar memberikan warna tersendiri untuk si Chromebook ini, terutama menuju ke ke lingkungan yang lebih baik ya, lingkungan yang lebih baik di sini. Oke, jadi semoga aja bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.